pemirsa, hari ini Berham ajak teman-teman menikmati perjanjiannya yang menyenangkan. Bagaimana bentuknya? Mari kita simak baik-baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program Berpetualang dalam Kerajaan Allah. Bagaimana keadaan kamu saat ini? Saya percaya kamu dalam sukacita dan damai sejahtera sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sekarang kita memasuki hari keempat. Temanya, perjanjian Tuhan menyenangkan. Diambil dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 17. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, saya percaya kamu sudah membaca bagian ini ya. Nah, ada satu nats yang diambil dari Kejadian 2 ayat 15 yang bunyinya demikian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Anak-anak sekalian, setelah Allah menciptakan manusia untuk hidup dalam kerajaannya di dunia ini, yang disebut apa? Betul, kerajaan Allah. Dia membuat sebuah perjanjian yang disebut dalam bahasa Inggrisnya adalah covenant dengan manusia. Nah, sekarang saya mau tanya, pernahkah kamu membuat perjanjian dengan temanmu? Misalnya untuk berenang setiap hari Sabtu. Ternyata tidak ditepati. Kesel ya, bete rasanya. Ya itulah perjanjian antara sesama manusia yang penuh dengan keterbatasan dan banyak hambatan. Seringkali tidak ditepati. Tetapi berbeda dengan perjanjian Allah yang disebut covenant itu. Kamu tahu, penempatan Adam di Taman Eden itu pun termasuk covenant. Allah memilihkan tempat itu agar Adam dapat bekerja atau lebih tepatnya memuliakan nama Tuhan. Asik bukan? Sebetulnya kita pun, kamu ya, ditempatkan Allah baik di rumah, di sekolah, dan di berbagai tempat lain. Tujuannya agar di tempat itu, di mana kita hadir, keadaan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Contohnya apa sih? Misalnya, ketika teman-teman yang lain membuat lelucon, ya mereka mengucapkan kata-kata yang kotor, kita tidak perlu ikut-ikutan. Atau waktu sedang makan bersama, yang lain langsung makan, dan kamu berdoa. Disitulah mereka melihat kehadiran kita sebagai anak Tuhan. Jadi, anak-anak, tidak ada tempat yang terlalu jelek sehingga kita tidak dapat memuliakan Allah. Di semua tempat kita terikat dalam perjanjian dengan Allah. Memang istilah perjanjian itu sendiri tidak nyata terlihat pada bagian-bagian awal dari kitab Kejadian ini. Akan tetapi unsur-unsur perjanjian itu jelas ada dalam seluruh hubungan antara Allah dengan manusia di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu. Nah, anak-anak, tanpa suatu perjanjian, manusia itu hanya merupakan alat atau robot. Seperti apa? Begitu ya, diperintahkan oleh satu remote control. Tidak bisa demikian, ya. Manusia itu bukan robot. Agar Allah sebagai pencipta dapat mencapai tujuannya. Nah, anak-anak, meskipun berkedudukan jauh di atas manusia, tetapi Allah memutuskan untuk mengikat perjanjian dengan manusia sebagai rekan kerjanya. Luar biasa bukan? Bukan sekedar sebagai budak ataupun sebagai robot atau alat, ya. Sungguh hebat. Perjanjian ini membuat tugas yang diberikan Allah menjadi sangat menarik, bahkan menyenangkan untuk dilaksanakan. Manusia tidak perlu ragu
terhadap perjanjian ini. Kenapa? Karena Allah Sang Pencipta selalu menepati dan menggenapi perjanjiannya dalam hidup kita sebagai manusia. Contohnya, ketika ayahmu menyuruhmu belajar supaya naik kelas, lalu ayah berjanji, "Nak, jika kamu naik kelas, ayah akan memberikan handphone." Wah, ini janji ayahmu loh, bukan kamu yang meminta. Ayahmu pasti memenuhi janjinya, karena dia menyayangi kamu, dan dialah yang membuat perjanjian denganmu. Kamu pun tentu akan belajar dengan sukacita. Tetapi saya percaya bukan semata-mata untuk mendapatkan handphone, tetapi karena kamu tahu belajar memang sudah menjadi tugasmu. Belajar pasti akan berguna bagi kehidupanmu sekarang maupun nanti. Dan tentu saja karena kamu pun menyayangi ayahmu, maka kamu dengan sukacita melakukannya. Tetapi jika kamu tidak mau belajar, lalu menonton TV sepanjang hari, mau jadi apa? Pasti kamu akan tumbuh menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Apakah kamu mau seperti demikian? Dan kamu merasa layak mendapatkan handphone dari ayahmu? Hadiah atau handphone itu bukanlah tujuan kita belajar, melainkan menunjukkan sikap bagaimana kita bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan kita. Itulah yang diperlukan. Nah, begitu juga anak-anak yang dikasih Tuhan. Jika kita kembali kepada Adam, manusia yang pertama ini, sejak awal Allah sudah membuat perjanjian dengan Adam, dengan manusia. Dia mengizinkan manusia makan buah dari segala jenis pohon yang tumbuh di Taman Eden. Coba berapa banyak? Banyak sekali. Ada 10 lebih, 100 lebih. Mungkin beratus-ratus, mungkin seribuan. Ya, mau cari bunga pohon duren, enak sekali. Atau pohon mangga, atau pohon duku, atau pohon lici, atau pohon apel, banyak. Tetapi Allah hanya minta satu, yaitu melarang mereka makan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan Allah berjanji, jika Adam dan Hawa mentaati Dia, mereka boleh terus hidup di hadapan Tuhan. Namun, jika tidak mentaati, mereka pasti akan mati. Inilah yang disebut perjanjian kehidupan. Sebuah perjanjian yang tidak boleh dilanggar. Anak-anak, Allah begitu bijaksana. Dia hanya melarang Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Apakah Allah jahat? Sama sekali tidak. Ada banyak sekali buah yang lain yang boleh dimakan. Yang seperti tadi saya katakan. Nah, tapi pada akhirnya keputusan ada di tangan Adam sendiri. Ketika masih hidup di Taman Eden, Adam belum tahu kalau jeruk yang dapat dimakan begitu saja bisa diolah menjadi jus jeruk yang lezat. Waktu itu Adam juga tidak tahu bahwa manusia bisa menjelajahi seluruh dunia melalui internet. Semua itu masih tersembunyi bagi manusia pertama yang namanya Adam. Ini bukan karena Allah tidak mau memberitahukannya, melainkan karena Allah menugaskan manusia untuk mengembangkan segala sesuatu secara maksimal. Nah, sadarkah kamu kalau kamu pun sudah mengembangkan sesuatu? Contohnya, dulu Adam belum mengenal tulisan dan angka. Sekarang kamu dan saya sudah bisa membaca dan menghitung.
Karena terikat dalam perjanjian dengan Allah, maka manusia bisa bekerja dengan sukacita dalam tanggung jawab yang menyenangkan. Bukan sebagai paksaan. Allah lah yang memungkinkan manusia membuka hal-hal yang sebelumnya tersembunyi. Maka manusia bekerja bukan mengharapkan hadiah atau upah, tetapi justru bekerja itu sendirilah yang merupakan hadiah atau upah. Ibu menyuruhmu mencuci piring bukan karena dia tidak dapat melakukannya sendiri. Sesungguhnya ibu sedang melatihmu untuk memberi jawaban terhadap kasihnya, serta melatihmu bertanggung jawab dalam tugasmu. Nah, di dalam kebijaksanaan yang Allah berikan, semakin lama manusia semakin mengetahui apa maksud perintah dan anjuran Allah. Ketika pertama kali diberikan, perintah dan anjuran itu belum terpahami dengan jelas. Tetapi jika manusia taat, kita pun akan memahami bahwa dia mengikat perjanjian yang menyenangkan untuk kebaikan kita. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, kita akan bertemu kali lagi pada keesokan harinya, yaitu yang mengambil tema keluargaku di dalam perjanjiannya. Nah, ayat Alkitab yang kamu harus baca adalah Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Ya, jangan lupa ya, baca Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Nah, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk boleh mengenal Tuhan sebagai Allah yang mengasihi saya dan semua anak-anak-Mu yang ada di sini. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mengerti bahwa kami ada di dalam perjanjian dengan Tuhan. Supaya hidup kami dipakai untuk mentaati seluruh kehendak Tuhan. Dipakai untuk menjalankan rencana Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pekerja, buruh-buruh yang di pabrik, dan orang-orang yang menyapu di jalan. Mereka juga diingatkan dan mereka tahu bahwa mereka sebagai manusia yang diberi hidup terikat di dalam perjanjian dengan Tuhan. Begitu juga kami Tuhan, di mana kami harus menjalankan tugas-tugas kami yang diberikan oleh guru, diberikan orang tua, bukan karena terpaksa, tetapi karena kami mengasihi Papa dan Mama, kami terutama mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Betapa baiknya Tuhan kita ya, sampai Dia rela mengikat dirinya dengan manusia yang hina seperti Berham dan teman-teman. Supaya lebih jelas, besok baca dulu Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25.